Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Sahabat penerobos, saya ada di wilayah Kalimalang dan saya sedang mencari sebuah gereja GBI Anugerah Kali Berkat. Biasanya nama GBI lalu diikuti dengan nama alamat. Ini saya cari Kali Berkat gak ada, adanya Kalimalang. Saya mau tanya dulu ya, tempatnya bener bukan di sini. Dek, ini Kalimalang atau Kali Berkat? Kalimalang, Bu. Kalimalang. Nah, iya. Tapi GBI Kali Berkat mana? Kali Berkat ini, Bu. Oh, ini gerejanya. Iya, benar. Oh, tapi bener di Kalimalang ya? Iya, benar. Oh, diubah jadi Kali Berkat ya? Nah, iya, Bu. Oh. Ini Kali Berkat, Bu. Oh, Ini. dibilang sini namanya Kali Berkat. Oh iya, makasih ya Dek, puji Tuhan ya. Sahabat penerobos, ternyata saya sudah ada di lokasi yang tepat. GBI Anugerah Kali Berkat. Kita akan berjumpa dengan seorang sahabat yaitu Bapak Pendeta Jontar. Beliau pelayanan di GBI ini dan beliau menghidupi satu slogan kita, kalau saya mau, saya melangkah, Tuhan bertindak. Saya akan berjumpa dengan beliau secara langsung, tetap bersama dengan saya. Pak Jontar, Ibu. Shalom. Shalom Ibu, shalom. Waduh, saya cari-cari Kali Berkat, nggak ada ini Kali Iya, ini, Malang. Bu. Oh, gimana kabar Bu? Baik ya. Iya. Sahabat penerobos, bersama dengan saya Bapak Jontar dengan Ibu Risme istrinya. Dan ternyata ini tempatnya GBI Anugerah Kali Berkat. Kali Berkat. Jadi Bapak yang ngubah ini, Kali Malang jadi Kali Bu. Berkat. Iya Bu, Amin. biar jadi berkat. Luar biasa imannya ya. Sahabat penerobos, beliau menghidupi satu slogan kita tadi ada apa tuh? Saya mau, saya melangkah, Tuhan bertindak. Kita akan mendengar ceritanya bagaimana beliau melangkah dan bertindak. Berikutnya Tuhan banyak bertindak dalam kehidupan beliau menjadi seperti hari ini. Amin. Ya, kita langsung saja dengar ceritanya dari Bapak Jontar. Kita mau di dalam aja, ini Mari, gereja Bu, di sini mari, ya Pak ya. Bu, mari, Oke Bu. ya. Iya, mari, Bu. Silakan. Ya. Saya waktu itu Oh iya, iya. rajin ibadah. gereja Ibadah lama. rajin, berarti orang baik dong. Bahkan main kor, Ya. tapi memang sifatnya tidak baik. Oh gitu. Padahal udah ikut kur, Iya. rajin ibadah, tapi Rajin nggak baik ibadah, gitu ya Pak? Tidak baik, suka menipu orang tua, Oh gitu. suka mencuri, suka main judi. Oh gitu Pak. Dan pernah juga saya ditolak orang tua saya. Sahabat penerobos, bersama dengan saya ada Bapak Jontar Fernando Tambunan. Amin. Ya, dengan istri Ibu Risme Sinambela. Beliau menggembalakan jemaat di GBI Anugerah Kali Berkat. Kali Berkat. Ini Kali Malang Pak, Ya, diubah ya Pak ya? diubah, jadi ya? Kali Berkat. Jadi Kali Berkat, amin. Ya itu adalah iman mereka, bahwa yang Malang berubah jadi berkat ya Pak ya? Amin. Amin. Dan beliau menghidupi satu slogan kita yaitu Saya mau, saya saya melangkah, melangkah,
Tuhan bertindak. Amin. Saya percaya beliau punya cerita yang luar biasa tentang tindakan Tuhan ketika mereka mau melangkah. Ya kita langsung aja ngobrol dengan Bapak Jonta dan Ibu Risme ya. Ya Pak Jonta, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kalian menjadi gembala jemaat ini. Ya nggak ada yang kebetulan ya. Amin. Iya, tapi ngomong-ngomong Pak Jontar dari masa muda nih hidup saleh, hidup benar, hidup baik, apa begitu ya? Tidak Bu, Enggak ya? saya waktu itu Ah iya, iya. rajin ibadah gereja Ibadah lama. rajin, berarti orang baik dong. Bahkan main kor, Ya, tapi memang sifatnya tidak baik Bu. oh gitu. Padahal udah ikut kur, Iya. rajin ibadah, tapi Rajin nggak baik ibadah, gitu ya Pak? Tidak baik, suka menipu orang tua, Oh gitu. suka mencuri, suka main judi. Oh gitu Pak. Dan pernah juga saya ditolak orang tua saya. Ditolak. Kenapa ditolak Pak? Karena memang saya itu 10 bersaudara, saya menghabiskan uang sama dengan 9 adik-adik saya. Ya. Biaya sekolahnya. Oh jadi 9 biaya adik-adik itu habis buat biayain Bapak. Kenapa? Nggak naik kelas terus apa gimana? Karena bandal, Oh karena bandel, duitnya dipakai uang sekolah. main judi. Karena Oh, waktu gitu. SMA saya sudah suka main judi, main QQ. QQ jangan dulu ya. Jadi saya itu akhirnya orang tua saya yang laki, karena dia berpikiran ini anak pertama, minimal tamat SMA. Ya. Saya disekolahkan diam-diam. Jadi mama udah nggak mau nyekolahin lagi tadinya. Bukan mau nyekolahin lagi, nggak terima saya lagi menjadi Udah nggak anaknya. terima, udah diusir dari rumah Udah begitu. diusir. Oh gitu. Terus gimana? Akhirnya selesai juga tuh sekolahnya. Saya ada sekolah juga karena diuangin oleh orang tua saya. Orang tua saya laki-laki memberikan uang kepada direkturnya Oh disogok ceritanya. Disogok ceritanya. Supaya lulus gitu. supaya lulus. Oh Sebenarnya saya bukan termasuk bodoh, tapi karena nakalnya itu nggak lulus, gitu ya. sehingga harus disogok saya. Jadi dari masa sekolah sudah memperoleh anugerah ya. Sudah anugerah, sudah anugerah Bu. Lulus karena anugerah ya. Lulus karena anugerah. Begitu ya. Nah kenal sama ibu udah dari masa kanak-kanak kalau nggak salah dengar. Iya, Ibu. Tetangga ya Bu ya. Iya, Jadi- tetanggaan 5 rumah dari rumah bapak saya. Oh. rumah- Jadi iya Ibu Risme jadi kenal sama Bapak dari masa kecil Dari ya. kecil. Jadi tahu Bapak sikapnya begitu gimana Ibu Risme? Sebenarnya saya sama dia nggak ada berteman dekat gitu Oh. sampai saya tamat SMA. Dari Enggak. masa muda gitu, dari masa SMP SMA nggak ada nggak ada hati gitu. Enggak, Ibu. Oh begitu. Jadi ceritanya perjumpaannya bagaimana nih? Bisa. Setelah Bisa. perjumpaan saya sudah di Jakarta ini dan istri saya udah tahu saya bertobat. Oh Jadi begitu. pertobatan saya langsung tahu di kampung bahwa saya itu seperti pendeta, padahal belum pendeta pada waktu itu. Oh, nah seru juga pasti nih ceritanya nih ya. Iya. Pertobatannya gimana nih Pak? Yang dulu bandel, suka main judi, QQ, terus apalagi ngabisin uang orang tua, nipu orang tua, sampai ditolak orang tua, sampai sekolah udah pindah sana pindah sini ya Pak ya. Kok bisa gitu jadi bertobat, ceritanya gimana nih Pak? Jadi pertobatan saya itu saya bekerja di suatu perusahaan, ada retreat di puncak. Pada retreat pertama, baru pertama saya sudah biasa merokok. Itu hamba Tuhan, sesi pertama berbicara tentang dosa. Ya. Dan berkata, siapa yang berdosa? Tunjuk tangan, saya lihat banyak orang tunjuk tangan, saya di belakang. Nah siapa yang tunjuk tangan maju ke depan? Saya nggak mau maju. Nah tutup matanya semua, tapi tiba-tiba saya udah di depan hamba Tuhan itu. Oh. Saya nggak tahu siapa yang buat saya dari di situ. Saya udah tiba-tiba di depan mata hamba Tuhan itu. Jadi tadi Bapak padahal udah sengaja nggak tunjuk tangan gitu karena tahu. tunjuk tangan tapi maju nggak mau maju. Oh, tadinya udah tunjuk tangan siapa yang berdosa gitu. Iya. Tapi nggak mau maju. Nggak mau maju. Tapi tahu-tahu bisa udah ada di depan. Udah depannya. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada saya, coba ikuti doa saya tentang dua pertobatan. Saya doanya seperti ini, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya adalah orang berdosa. Saat ini Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku pribadi. Aku undang Roh Kudus masuk dalam hatiku. Pakailah aku menjadi alat di tanganmu. Amin. Masih ingat tuh doa aja Masih ya Pak ingat ya? doanya. Luar biasa. Iya. Oh begitu. Terus gimana dilawat Tuhan pada saat itu? Setelah itu saya nggak berhenti nangis, Bu. Roh Kudus masuk ke dalam saya. Dan 3 bulan
Terus saya nangis. Oh, nangis. Apalagi saya sendiri. Ingat orang tua saya, ibu saya. Oh gitu. Itu Bapak belum berjumpa dengan ibu Bapak belum berjumpa sejak Belum. itu? Sejak ditolak itu? Iya, tapi tindakan saya bikin surat terus, Bu. Ya. Sekali 2 minggu surat tiba, minta maaf terus. Minta maaf terus. Iya. Terus gimana respon ibu? Ibu saya berkata begini, kenapa ini saya kok minta maaf terus? Nah, tapi orang tua saya datang ke sini langsung saya peluk, saya menangis, saya lebih berkata kepada orang, saya minta maaf, aku menyakiti kau selama ini. Itulah tindakan saya yang pertama. Karena memang orang tua saya sakiti. Ya. Dan lewat itu yang pertama, sehingga saya terus bertumbuh. Amin. Saya mulai terus aktif dalam pelayanan. Padahal saya bukan di gereja itu, kemana-mana ada Ibadah. kertas Ya. undangan, saya Ikut ya. sampai ke Jakarta. Luar biasa. Itu cinta yang mula-mula Cinta ya Pak ya. mula-mula. Itu udah nikah belum dengan ibu? Belum. Oh belum. Bapak sendiri cari Tuhan dengan giat begitu Iya. ya Pak ya. Ya tetap ibadah walaupun maksudnya banyak melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi tetap ibadah ya Pak ya. Iya. Ya itu kuncinya ya. Gereja bukan tempat orang kudus dan orang baik, tapi gereja adalah bengkel tempat orang yang tidak baik dibentuk diubah menjadi baik. Ya berikutnya jadi Bapak terus giat cari Tuhan ya Pak ya. Iya. Ya terus perjumpaan gimana nih bisa menikah dengan ibu nih? Istri saya itu taunya orang tua saya ini paling terbaik di kampung. Oh terkenal terbaik ya. Terbaik. Sehingga pingin menantunya yang baik. Ya. Jadi disodorkanlah istri saya kepada saya. Istri saya juga punya kenangan bahwa dia itu pingin pendeta suaminya. Ya. Nah Bapak udah pendeta belum waktu itu? Belum. Belum. Tapi setelah istri saya ini sama orang tua saya mulai didekat-dekatin, dan saya pas pulang, saya sebenarnya nggak ke dia. Masa dijodoh-jodohin? Itu pikiran saya. Ya, zaman Masa saya situ datang berbahaya dari ya. Jakarta sama orang sekampung lagi? Oh gitu. Nah, sebenarnya nggak mungkin saya jadi sama istri saya. Tapi karena saya mengasihi orang tua saya pertama, dan ya udah Nurut haus. aja dah kata orang tua ya. Nurut, karena saya Iya. udah menyakiti mereka, saya nurut. Iya. Dan memang benar istri saya baik. Amin, luar biasa ya. Iya. Yang penting nurut kata orang tua nggak mungkin menjerumuskan, menjodohkan dengan orang yang tidak Iya. baik ya Pak ya. Iya. Iya. Nah di Jakarta ini Bapak pelayanan langsung Ya, Jakarta. melayani sebagai apa di gereja lokal begitu? Saya melayani sebagai hanya baru buka gereja pada waktu itu. Dari kul. Oh iya. Jadi saya serba semuanya. Pegang kunci, ngepel, ngisi-ngisi air, pokoknya sih mesin kursi, berdoa. Jadi saya merangkap karena masih baru. Oh gereja baru perintisan. Masih perintisan. Di sana. Jadi Bapak kerjain apa aja deh, beberes Kerjain apa semuanya aja. kerjain ya. Iya. Terus gimana Pak? Setelah dari situ, kita itu udah pelayanan sebagai diaken. Saya kayaknya kuat. Banyak hal yang saya alami, kegoncangan dalam hati saya. Seringkali Tuhan berbicara kepada saya dalam keadaan yang sulit. Tuhan ngomong kepada saya, kamu harus berhenti bekerja. Saya bilang sama istri saya, Mak, saya harus berhenti bekerja. Gaji saya tidak seberapa, hanya untuk kepada kami. Kami masih ngontrak. Nah, tapi istri saya jelas nggak mau. Nah, tapi karena itu dari Tuhan, saya ngomong terus. Puluhan kali. Istri saya bosan, ya udahlah Pak. Akibatnya saya berhenti, masih ngontrak, anak masih kecil-kecil, masih TK lah. Tapi nggak bisa sekolah. Setelah saya berhenti bekerja, hampir tidak makan. Suatu saat saya bilang sama istri saya, kita pulang kampung sajalah. Tapi istri saya berkata, jangan, kita harus bertahan. Nah lewat itulah akhirnya saya ngojek, istri saya jual kue keliling, dan dia menawarkan lapet kepada tetangga, bahkan ke banyak orang. Dan itulah kami tetap setia dalam melayani Tuhan. Jadi apapun yang bisa kerjakan ya. Iya, saya ngojek Bu. Iya Bapak ngojek nggak malu ya ngojek ya Pak ya. Saya ngojek sebagai diaken pada waktu itu. Saya ngejar-ngejar bis. Waktu ngejar-ngejar bis di Tol Timur, tiba-tiba
Saya lihat ada yang saya kenal, saya lari Bu. Oh gitu. Supaya jangan tahu bahwa saya itu kalau di gereja kan pakai dasi Bu. Oke, dasi. Tapi di luar saya ngojek. Iya. Nah, saya nggak mau tahu orang bahwa saya itu pekerjaan saya ini tukang ngojek itu. Tapi suatu saat saya hari Senin dan hari Jumat itu adalah paling laris Bu. Tapi hari Jumat pada waktu itu paling rame. Pada hari Jumat pada waktu itu nggak mendapatkan apa-apa. Saya minggir, udah sore. Saya langsung ingat cicilan motor saya, cicilan rumah saya, kebutuhan saya. Saya nangis saya, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya Petrus, penjala ikan. Dulu dia dipanggil menjadi penjala manusia, tapi menjadi penjala ikan. Jadi tiba-tiba saya teringat itu, saya dipanggil penjala manusia. Saya pulang, saya berdoa, saya menangis, dan dari situ saya bangkit. Ya. Iman saya bangkit, dan hari demi hari, bulan, tahun demi tahun. Suatu saat Tuhan berbicara kepada saya, kamu bukan ekor, tapi kepala. Kamu akan naik, bukan turun. Ya. Ulang 28 ayat 13. Ya. Suatu saat Tuhan berbicara kepada Petrus. Petrus itu kamu adalah batu karang yang teguh. Jadi saya kalau ngomong itu nangis saya Bu. Saya nggak ngerti. Asal berbicara tentang Petrus saya nangis. Suatu saat Tuhan ingatkan kepada saya Yohanes 21. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Sampai 3 kali Yesus berkata. Dan jawabannya, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata, dulu kamu masih muda, kemana engkau sukamu? Tapi tiba saatnya, kau sudah tua, kamu diikat pinggangmu. Kamu harus mengikuti. Langsung Tuhan kasih pengertian kepada saya. Kamu harus mengikuti roh. Setelah itu, akhirnya suatu saat, Tuhan ingin saya mau buat suatu pengembalaan. Tiba-tiba. Jadi saya sudah bikin di rumah-rumah doa. Ada 8 orang. Komsel begitu ya. Komsel Full, gitu. ya. Tanpa diketahui oleh gembala saya. Ya. Karena saya dengan strategi saya. Setelah itu saya permisi pada gembala saya. Bersama istri. Suatu saat saya pergi ke rumahnya. Di rumahnya tidak ada. Cuma ibu gembala. Ibu gembala saya bilang, ibu maaf bukan Pak Gembala. Besoklah di gereja. Di gereja kami ada 3 kali ibadah Bu. Tapi ibadah yang pertama 70, jam 10 baru istirahat. Jam 10 saya langsung bilang, Pak Gembala udah ngerti. Langsung saya bilang, Pak, saya dituntun Tuhan, saya mau buka pelayanan yang baru. Tapi langsung Pak Gembala saya berkata begini, Pak Tambunan maaf, Pak Tambunan bukan dituntun Tuhan. Karena saya enggak utus. Tapi tetap saya berkata, iya Pak. Tapi saya udah keputusan saya gitu. Istri saya berkata, kami minta diduakan. Dan gembala kami duakan kami. Setelah bulan kemudian saya minta surat keluar Bu. Gitu. Ya. Dan Bapak buka pengembalaan dengan artinya tidak ada fasilitas dan dukungan dari siapapun begitu. Dari siapapun. Kecuali dari Tuhan. Kecuali dari Tuhan. Kami berdoa Bu, tiba-tiba kami dengar ada seorang bertelepon kepada saya. Oh, katanya mau buka pelayanan. Iya itu ada di Kul 2. Pak Ginting punya ruko. Boleh dipakai asalkan mau buka gereja. Kami ke rumahnya 3 kali Bu. Tetap perkataan Pak Ginting ini. Ibu sama bapak berdoa. Ruko tetap saya kasih. Tapi kunci nggak dikasih. Cuma katanya dikasih. Karena belum waktunya. Setelah waktunya ruko itu dikasih. Di situ udah ada kursi, udah ada speaker yang kecil, ada mimbar apa adanya. Kami mulai Bu. Dengan sekitar 15 orang pertama. Ya. Itu 7 bulan kami bertambah menjadi 30 orang. Dan setelah 1 tahun kami habiskan Bu. Ya. Menjadi gereja. Dan karena Pak Ginting itu adalah pengusaha, ditawar rukonya pindah kami. Di situ 5 kali kami pindah. 5 kali pindah-pindah. Pindah-pindah. Pindah-pindah karena itu Karena ruko numpang atau ruko karena ditawar, dijual, yang jual. tempat kami. Oh gitu, jual pindah lagi Pindah lagi. begitu. Tapi waktu itu kami memang diusir oleh massa.
Dan saya dipanggil kepada kelurahan, di situ ada Polsek, Ramil, Babinsa, dari tokoh-tokoh agama, RT RW semuanya. Dan kami langsung pindah ke sini. Kami nompang, kami langsung hubungi seorang Ini hamba sewa Tuhan. atau gimana? Sewa, Oh, sewa di sini. nompang bergantian ibadah jam 2 siang. Iya. Tapi jam 2 siang, tiba-tiba jemaat saya langsung berkurang. Dari 50 menjadi hampir 25 orang. Saya berkata kepada Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan yang suruh aku pelayanan. Tuhan berbicara kepada saya, kalau aku yang membuka, tiada yang bisa menutup. Iya. Kok tutup ini Tuhan? Mau hampir mau tutup ini. Tapi Tuhan ngomong kepada saya, kamu lihat buku. Sebuah buku itu pertama sekali itu pendahuluan. Prakata. Ini kamu masih pendahuluan. Artinya Lanjut. Tuhan kasih pengertian kepada saya, aku akan menyertainya. Iya. Nah setelah itu ada gereja GSJA di situ pindah, kami pakai itu. Saya dengan iman berkata yang punya rumah, saya akan rehab, saya mau rehab semuanya ini. Nanti kalau kami pindah, kami akan kembalikan. Kami robah semua, kamarnya bongkar semuanya. Dan dengan catatan saya berjanji, nanti akan saya bangun. Saya nggak tahu bangunnya dari mana, saya udah melangkah saja. Iya. Saya berjalan melangkah. Tapi tiba-tiba dalam terus suatu saat, ada lagi kamar di belakang. Dan ibu itu berkata, kalau ada duit saya lihat kalian itu udah mulai banyak. Kalau perlu dibongkar ini, dibangun yang di belakang. Iya. Ini saya bilang, ya saya bangun kamar dia gede di belakang. Tapi baru 3 bulan, dia udah jual. Nah, kami nggak dikasih ganti rugi. Satu saat kami berdoa. Waktu berdoa Tuhan tunjukkan ini. Tempat ini ada 2 orang berkata tempat ini. Rupanya tempat ini tempat Bapak Simanjuntak. Nah, pernah berkata, ini kalau ada orang minta ini nanti, kasih aja kalau untuk gereja. Nah Tuhan itu baik. Iya, Tuhan tuntun ya. Iya Tuhan tuntun. Puji. Jadi akhirnya kami di tempat ini. Di tempat ini kami langsung rehab seperti ini. Banyak uangnya dong Pak ya untuk rehab ya? Uangnya itu sebenarnya nggak ada. Kami gotong royong bersama jemaat. Setiap persembahan minggu seberapa satu saat kita kerjain Bu. Oh, dengan semua jemaat ikut Semua bantu jemaat untuk mengerjakan ini Bu. Iya, sampai akhirnya selesai Pak. Sahabat penerobos, saya percaya itulah Tuhan. Ketika Bapak Jontar mau dipakai Tuhan, mau diperlengkapi Tuhan, berikutnya kita melihat Tuhan yang mencukupkan dengan caranya yang ajaib. Hingga akhirnya beliau boleh mengembalakan GBI Anugerah Kali Berkat, ya seperti itu. Dan ini baru pendahuluan Pak. Jadi kalau Tuhan bilang baru pendahuluan, masih panjang isinya nih Pak. Iya. Dan ujungnya pasti hari depan yang penuh harapan. Amin. Jiwa-jiwa yang bertambah-tambah dan tuayan yang terbesar terakhir, Bapak dan Ibu pasti menerimanya. Amin. Ya mungkin mengakhiri pembicaraan kita, Bapak Jontar boleh berbagi dengan sahabat penerobos. Silakan, mungkin ada tips yang boleh dibagikan. Silakan. Sahabat penerobos, ini waktunya kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Karena waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus akan datang. Tuhan telah menggoncangkan seluruh dunia. Ini saatnya kita akan menuai jiwa-jiwa. Untuk itu semua sahabat penerobos, mari arahkan kekuatan, bangkit. Ini waktunya kita menuai jiwa-jiwa. Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya sahabat penerobos, ya saya percaya bahwa yang diperlukan bukan saya orang baik, saya bisa, saya mampu. Tapi yang diperlukan adalah saya mau. Dan kita mulai melangkah bersama Tuhan. Kita melihat Tuhan bertindak, memperlengkapi kita, memberi kemampuan, memberi kekuatan, semangat, motivasi kita. Dan memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus. Untuk kita menuai jiwa-jiwa di penuaian terbesar dan terakhir. Puji Tuhan Pak, sebelum mengakhiri pembicaraan kita Bapak, tangannya boleh ke depan. Ya, Bapak dan Ibu kita semua GOB ya, Generation of Breakthrough. Jadi naik ke atas, katakan GOB gitu ke atas ya. Oke, sama-sama dengan saya, sahabat penerobos, tangannya di depan. Sama-sama katakan 3, 2, 1, GOB. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oleh karena itu sahabat penerobos, beri hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan membentuk engkau sesuka hatinya. Dan percayalah, di tangan penjunan engkau akan menjadi alat bagi pekerjaan yang mulia.
Sahabat Penerobos, kita sudah mendengar cerita dari Bapak Jonta dan Ibu Risme bagaimana pengalaman hidup beliau sehingga beliau hari ini menjadi seorang hamba Tuhan yang diperlengkapi Tuhan, bahkan Tuhan menyediakan bangunan untuk mereka beribadah sebagai gembala di gereja GBI Kali Berkat di tempat ini. Sahabat Penerobos, dimulai bukan mereka dari orang yang baik-baik saja, hidup baik, hidup saleh, tidak. Tapi tadi kita mendengar kisahnya bagaimana Bapak Jontar, seorang yang bahkan ditolak oleh orang tuanya sendiri, oleh mamanya sendiri. Kenapa? Karena beliau suka main judi, beliau melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Penerobos, saya percaya semua kita punya kesempatan untuk dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia. Yang diperlukan adalah yang kita lakukan hari ini. 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, barang siapa menjauhkan diri dari kejahatan, maka Tuhan akan menguduskan, menyucikan dan memperlengkapi untuk dipakai bagi pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu sahabat Penerobos, jangan engkau merasa minder, merasa tidak layak untuk diperlengkapi atau dipakai Tuhan. Tetapi mari beri hidupmu kepada Tuhan. Kau hanya perlu berkata, ini aku Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tidak. Tapi Tuhan mau pakai siapa saja yang punya hati untuk diperlengkapi Tuhan. Datang kepada Tuhan, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Datang dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat, Tuhan akan memperlengkapi engkau. Ini adalah akhir zaman, bukan hanya akhir, penghujung akhir zaman. Kita menginjak tahun di mana kita menantikan Pentakosta ketiga, tuaian yang terbesar dan terakhir. Ada banyak jiwa-jiwa yang siap kita tuai. Ada begitu banyak orang di luar sana, mereka menantikan sahabat Penerobos dan saya sebagai penuai-penuai yang siap menuai jiwa-jiwa. Oleh karena itu beri hidupmu kepada Tuhan. Katakan, ini aku, datanglah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tertanam dalam gereja lokal. Ikuti segala aktivitas gereja lokal. Beribadahlah dengan hati yang cinta Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lihat, ini adalah kepastian. Engkau akan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Engkau akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat bagi pekerjaan yang mulia untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan. Oleh karena itu kau perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana engkau mempunyai pengalaman? Engkau hanya perlu menghadapi setiap proses demi proses dalam hidupmu. Proses gak enak. Oleh karena itu sahabat Penerobos, beri hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan membentuk engkau sesuka hatinya. Dan percayalah, di tangan penjunan engkau akan menjadi alat bagi pekerjaan yang mulia. Di tangan penjunan engkau akan diperlengkapi Tuhan. Dan engkau akan melihat karya Tuhan yang dahsyat memperlengkapi engkau, memakai engkau dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan lihatlah Tuhan katakan, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, engkau akan dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Bergairahlah, bersemangatlah, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lihat, engkau akan kagum akan karya Tuhan. Di mana engkau akan bingung dan heran dengan dirimu. Kenapa? Karena Tuhan mengubahkan hidupmu. Mari sahabat Penerobos, saya akan berdoa buat sahabat Penerobos. Kalau hari ini di antara sahabat Penerobos mungkin merasa engkau tidak layak, merasa engkau tidak pantas. Tapi kalau hari ini Tuhan layakkan Bapak Jontar untuk menjadi hambanya, begitu juga sahabat Penerobos, engkau layak di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa, angkat tanganmu. Bapak, saat ini kami berdoa untuk sahabat Penerobos yang hari ini merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Karena ada begitu banyak kejahatan yang dilakukan, ada begitu banyak kesalahan dan pelanggaran dan dosa yang dibuat. Oleh karena itu hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan dalam hati dan pikiran mereka bahwa mereka layak di hadapan Tuhan. Asal mereka mau datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan mereka, Tuhan menyucikan mereka dan melayakkan mereka untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang daripada Tuhan turun menaruhkan iman yang kuat dan teguh bahwa semua kami layak di hadapan Tuhan ketika kami mau datang dan mau dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Penerobos, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah undur, carilah Tuhan. Lihat, engkau akan dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.